Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta peserta jadi kesempatan rekan sekalian yang saya hormati. Mohon izin saya sebagai moderator dan juga Profesor Ono kami di sini dulu. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ufa Riani. Saya saat ini bertugas sebagai moderator. Ini ada Wikipedia nya mau di share ini. Sejujurnya pada kesempatan kali ini saya Wikipedianya, merasa biodatanya. terhormat karena saya memiliki kesempatan Share aja. mendampingi Prof. Ono yang merupakan narasumber jadi kita post pada dulu. hari ini yang sangat inspiratif dan penuh pengalaman yang sangat menarik gitu ya Bapak Ibu ya. Saya Jadi uang dulu tadi keluar ongkos lagi kok. CV gitu ya, Bukan profil dari pound. Ono sendiri. Tapi kebanyakan gitu. Kayaknya kalau saya baca semua nanti jadinya saya jadi narasumber. Oke, memang Bapak Ibu saya sudah menyiapkan ringkasannya di sini. Singkat saja, saya perkenalkan narasumber kita yang sangat hebat hari ini. Beliau adalah Profesor Ono Widodo Purbo, yang mana beliau merupakan seorang pakar di bidang IT dan pendidikan di Indonesia, dan sebelumnya sering kita kenal sebagai Bapak Inter Indonesia ya Pak ya. Dan juga beliau ini dikenal sebagai pionir dalam gerakan open source dan open access di Indonesia, yang mana beliau telah aktif dalam memperkenalkan konsep-konsep inovatif seperti jaringan internet berbasis Wi-Fi, kemudian voice over IP, dan inisiatif untuk jaringan yang memungkinkan akses internet di daerah-daerah terpencil. Beliau juga sangat berperan dalam memperkenalkan internet sehat dan program keamanan cyber berbasis komunitas di Indonesia ya Pak. Iya, itu ada di belakang sih. Oh iya, ada di belakang. Bapak Ibu juga boleh. Ada di Wikipedia, punten. Ada di Wikipedia Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi yang sangat menarik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan terlebih dahulu karena program kita secara hybrid. Jadi untuk peserta Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang hadir secara online diharapkan untuk tetap berada pada venue selama penyampaian materi berlangsung. Kemudian jika ada pertanyaan boleh silahkan langsung menuliskan saja di kolom chat. Kemudian jika ada peserta yang dari online ingin bertanya secara langsung boleh menggunakan fitur raise hand ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kalau yang untuk offline bagaimana Pak, kita mekanismenya biar enak begitu? Kalau boleh usul, terima kasih banyak sebelumnya. Kalau boleh usul, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya aja ya Bapak Ibu ya. Biar lebih Jadi seru. minimize bukan? Gila Pak. Jadi minimize bukan? Boleh langsung ditanya jawab kita Bapak Ibu dan rekan-rekan Ketemu yang sekalian. muncul gitu. Bisa langsung sini. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang lebar lagi, langsung saja kita sambut dan kita dengarkan paparan dari Profesor Insinyur Widodo Purbo. Kepada Profesor, waktu dan tempat yang kesempatan. Terima kasih Bu Ulfa, Bu Vinita, teman-teman semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling ininya aja website-nya aja sih. Demo website. Perpustakaan digital demonya yang ini nanti akan saya kasih ke UPI Purwakarta. Nanti kalau sekolah Bapak Ibu pengen punya perusahaan digital tadi, silakan UPI ke UPI. Kalau UPI-nya pusing kepala, silakan kirim gratis ke rumah saya kasih juga kalau Bapak. Jujur dulu ya, ngomong terus terang dulu ya. Ini saya nggak boleh sambil jalan-jalan kayak orang gitu, nggak boleh. Jujur dulu, ini perusahaan digitalnya sudah mulai dikopikan sama Dignas Jawa Barat. Cuma Dignas Jawa Barat ini ngopinya ke SMA, SMK, gitu ya. Juga ini juga mulai nyebar di Sulawesi,
di Sumatera Barat sudah mulai coba di sekolah-sekolah. Intinya adalah di nanti dalamnya akan ada perpustakaan digital, ada wiki, siswa bisa belajar, nyoba ujian, bukan ujian ya, try out soal ujian, dan semuanya bisa dikerjakan tanpa internet. Jadi internetnya diputus supaya sekolahnya bisa tetap belajar tanpa perlu ada internet. Beberapa sekolah komplain karena kalau ada internet siswa-siswanya bukan belajar pada ini judi online, pada cari yang ngaco-ngaco. Akhirnya kemarin kayak di Sumatera Barat sekolahnya internetnya diputus, kemudian kita bikin perpustakaan offline aja semua. Jadi itu yang akan kasih lihat ya. Oke. AUFA ini sudah mulai masuk. Kita sudah mulai masuk ke perpustakaannya dari layar kiri kanan. Oke. Kalau dilihat itu ini agak susah ya dari jauh sebelah sini. Itu alamatnya bukan www sekolah apa gitu, bukan. Alamatnya itu nomor 192.168.882. Jadi itu nomor. Artinya apa? Itu bukan di internet. Oke. Perpustakaan itu ada itu ada layar putih 2 kan? Di samping sana ada layar putih 2. Di belakangnya itu ada komputer kecil ditaruh di situ. Jadi saya kasih dulu modalnya ya supaya bisa jalan ya. Coba AUFA buka tab baru dulu, buka tab baru, boleh? Tab baru diklik, Sekarang kita masuk ke, jadi kalau di sekolah, saya tanya dulu bentar, di sekolahnya ada komputer nggak? Ada ya? Oke. Tulis komputer bekas. Jadi yang ditulis cuma 2 nanti, komputer bekas, oke udah, enter, di kontrol plus biar kelihatan gambarnya, kontrol plus, nah keluarin lagi, nah itu harganya kan kelihatan deh, berapa? 500.000, ada yang 1 juta, tapi kalau di sekolah udah ada komputer bekas nggak usah beli lagi ya, nah beres, 1 komputer, ada wifi kan? Ada. Wifi baru punya kan? Jadi dulunya cuma komputer sama wifi, guys. Dicolok kabelnya ada, guys. Jadi punya komputer, wifi, kabel. Komputernya dibuka, dalam komputer ada harddisk kan? Cabut. Nah saya cabut, diganti sama harddisk buat apa? Perpustakaan digital itu. Jadi cuma ganti harddisknya aja. Beres ya? Colokin, gas, jalan. Beres. Cuma nanti saya perlu ngajarin komputer. Di sekolah ada yang megang komputernya nggak? Ada orang jaringannya, ada operatornya. Jadi nanti kalau ada punya masalah, operatornya boleh ngomong ke saya, boleh ngomong ke AUFA. Bener kan AUFA? Ya, bener. Itu orang berdiri biar kelihatan, kita makhluknya ini ngomong ke situ kalau ada yang kesusahan. Soalnya saya tidak berharap Bapak Ibu kepala sekolah buat ngurusin settingan segala macam pusing nanti deh, ya pasti santai ngaji aja lah. Nah kayak gitu ada ya, terus ya. Nah sekarang jadi butuhnya cuma komputer, wifi, kabel dicolok, habis komputer dicabut, ganti sama habis ini nyalahin, beres, selesai. Nanti kita bisa masuk balik lagi, balik lagi ke ini, browser ke ini. Nah kita nanti pas web keluarnya kayak gini pertama kali. Oke. Ini ada 4 yang saya kasih lihat di sini pertama kali ya. 1, perpustakaan digital. Turun ke bawah, digedein sob, kontrol plus, gedein tadi, kurang gede, sekali ini, it's bahaya. Terus lagi
Nah itu sebelah kanan ada tulisan perusahaan digital. Sok diklik. Kontrol khusus diklik tadi. Sok. Itu ada library paling bawah library diklik. Ada tulisan pendidikan kan? Klik. Jadi bukan perusahaan digital itu nggak canggih. Bentuknya folder, ada buku dalamnya. Di situ ada folder namanya BSE. Singkatan dari nama BSE. Buku nama. Buku sekolah elektronik benar. Klik BSE. Itu ada buku kurikulum 2004, 2000 sampai 6, 13 segala macam ya banyak. Kita coba list aja masuk 2006 lah, masuk 2006. Pengen lihat buku kelas berapa? Sebut kelas berapa? Kelas 4, so kelas 4 SD. Oke, di sini bukunya banyak. Buku pelajaran apa bu? IPA, sok cari IPA. Ada itu, IPA. Nah, bikin aja sembarangan IPA banyak. Oke, cepat nggak? Cepat sudah. Persoalan ini teh bukan di internet ya. Ini mah dari komputernya ada di sebelah situ sudah. Makanya dia jam bisa. Kalau kita mau internet kan pasti lemot. Udah gitu bayar pulsa apa kuota. Ini mah kuotanya nol dari awal. Beresnya, klik. Sok boleh. Jadi bisa jadi. Lagi biar kelihatan lah. So, enak ya? Beres. Keluar. Wah halus ada tulang dulu. So, turun lagi. Sekarang saya pengen tahu Bapak Ibu di sini sudah belajar sejarah belum? Sudah ya? Coba kita tes. Mundur, baik lagi, baik. Itu ada sejarah, oke. Klik lagi ke bawah ini ada sejarah kan? Klik sejarah. Ini buku-buku sejarah banyak di situ. Semua tahu Ibu Kartini kan? Ya, bukunya judulnya apa? Habis jelas perbincangan terang. So, berapa orang di ruangan ini yang sudah pernah baca buku habis jelas perbincangan terang? Cuma aja. Bukunya apa? Tahu judulnya semua. Sudah pernah baca? Belum. Wah. Ini bukunya banyak ya. Bukunya Michael Demodo ada, buku-buku pahlawan ada semua. Sok cari bukunya Ibu Kartini. Kontrol F aja Kartini. Ada itu? Nggak ada. Kontrol F, search, kontrol F. Udah. Kartini, enter. Enter Udah, nggak ada pak. Udah, enter. Udah. Nggak dapet. Ada di bawah. Oh, di pahlawan biografi, klik pahlawan biografi. Nah, tapi ini sekarang ada. Enter. Nah, ya, itu kan habis sudah kan? Diklik. Udah gitu kerjakan perintah yang pertama. Perintah pertama apa coba? Apa coba? Perintah pertama apa? Ibu, Bapak, nggak tahu? Perintah pertama, nggak tahu? Ikro. So, ya, itu dibaca. Nah, itu buku Ibu Kartini ya, bisa dibaca. Jangan cuma dihafal judulnya aja, dibaca. Fungsinya buku buat dibaca, bukan dihafal judul. Oke, siap. Kita ini gratis ya. Jadi kita kopi, tapi nggak tahu kalau semua kopi, kalau dikasih uang kos kopi lah kasih ya. Lihat terus ya, ini udah beres ya. Oke, balik diri, buku beres. Balik. Kalau ada pertanyaan silahkan masuk di sana ya. Oke, kita balik lagi, turun lagi ke bawah, itu enggak stop. Di situ yang di tengah ada tulisan Wikipedia, tapi offline. Ini kan beda sama Wikipedia yang ini, bukan beda sama Wikipedia di internet. Cuman yang ini nggak pakai internet.
Cuma ada Wikipedia bahasa Indonesia aja yang saya klik di situ, diklik Wikipedia. Ya, waktu dikit. Oh itu ya langsung diklik ya. Baik. Sekarang kita mencari apa? Cari gampang aja ya. Apa nggak ada di situ. Jadi kita cari Prabowo aja. Prabowo, coba ini informasinya masih telat sekitar berapa bulan ya? Bulan Juni saya berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Jadi informasinya telat 5 bulanan ya. Soal Prabowo, klik aja salah satu. Nah, kita bisa lihat Prabowo siapa. Jadi anak-anak bisa belajar. Kalau mau belajar ilmu ada biologi segala macam juga ada di Wikipedia ini. Intinya informasi yang ada di Wikipedia di internet di copy ke sini. Artinya kita bisa baca-baca tanpa kuota hilang, pakai wifi aja lokal. Terus ya. Jadi anak-anak siswa saya bisa pintar nggak usah pakai kuota. Pasang wifi di sekolah, nyambung semua, beres. Ya. Ini Wikipedia. Oke. Balik lagi, back. Ya. Nah, di sebelah kiri itu ada tulisan course. Itu tag tryout. Tryout anak-anak buat latihan soal kelas 1, 2, 3 sampai kelas 12. Diklik. Oke. Kita kontrol terus biar gede. Mau SD, SMP, SMA, SMK, mana? SD, SD. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 5 naik lagi 1, kelas 5 SD. Mata pelajaran apa? Bahasa Sunda, tidak tahu. Ini saya buka rahasia dulu. Matematika, saya buka dulu. Ini buka rahasia dulu. Bikin kita gampang sebetulnya. Jadi ini ada mata pelajaran, semua mata pelajaran ini nggak semua tadi bahasa Sunda nggak ada ya. Jadi mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 12 ada. Masing-masing baru sempat saya bikinin soalnya 30-an, kurang banyak sih. Kenapa kurang banyak? Karena yang bikin soal buat semua mata pelajaran itu semua cuma 1 orang, namanya Ono. Jadi ini cuma contoh aja. Kita bisa bikin soalnya juga nggak susah, gampang sih sebenarnya. Cuma kita tolong nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah dapat kopinya, tolong bantu kita bikin soal. Bisa ditulis di notepad, nanti soalnya dikirim ke saya masukin, saya update, gitu. Beres ya, putar. Karena orang bikin sendirian, kasihan lah hidupnya sebenarnya. Kita masuk ke kelas 5 matematika, kelas 5 matematika. Oh, username. Nah, masukin username-nya. Saya kasih tahu ya username-nya ya. Kalau dicatat, username-nya admin. Password-nya admin A besar. Bisa nggak bisa kelihatan dulu ya? Iya, nggak bisa. Nggak kelihatan. Ya udah catat dulu. Admin A-nya besar. 1, 2, 3. Udah. Tanda seru. Tahu ya, tanda seru. Akeong, yang pakai butut ya, sama partner. Ulang ya. Admin A besar 1, 2, 3. Tanda seru. Akeong, partner. Terus login. Dah masuk. Dah. Sebetulnya sebagai admin nanti bisa bikin username buat semua siswa supaya nanti nilai masing-masing siswa nempel ke masing-masing username. Jadi siswa nilainya beda-beda, dikumpulin di nama siswa masing-masing. Gitu ya. Coba kita cobain tryout-nya. Klik tryout. Oke, dah. Oke, lanjutkan video terakhir. Klik. Nah, green kontrol plus tadi turun bawah 0,84 tambah 5,37 sama
Berapa? Yang A, B, C? Iya. A, oke, next. Lanjut. Dalam satu hari ada berapa jam? 24. A, B, C? B, ya, lanjut. Udah gitu aja. Beres ya? Ini tentukan KPK hari ini, saya juga nggak tahu ya. Ini jujur ya, ini saya mau rasa dulu. Saya tadi dapat soal searching di Google, saya ambil dari jawabnya saya taruh sih. Jadi ini orang nyontek ambil di Google aja, gitu ya. Tapi saya bisa tolong kalau bisa Bapak Ibu tolong bantu nambahin soal, gitu aja. Deh, beres ya. Jadi kita bisa belajar jadi anak-anak bisa latihan soal tiap hari tiap jam tidak pakai kuota. Gratis semuanya. Beres ya? Ini harapannya kira-kira ini harapannya tadi saya bisik-bisik sama Pak PD. Kalau bisa UPI Purwakarta ini bisa bantu sekolah-sekolah yang ada di Purwakarta supaya ini bisa jalan di semua sekolah. Tapi semua punya komputer kan? Oh, wifi ada kan? Kabel ada kan? Cabut habisnya dikopiin, habisnya ini masuk jalan sebetulnya. Kalau ini bisa jalan, yang akan masuk sama Purwakarta adalah Dinas Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat masuk. Soalnya dia lagi pengen buat SMA di Jawa Barat. Jadi dari sini dua aja, sana kan masuk, bagus. Beres ya? Kita lanjut satu lagi. Ada pertanyaan nggak dari sini? Pertanyaan? Aman? Aman, oke. Back lagi. Baik lagi, turun ke bawah. Oh, ini mau Wikipedia. Itu ada tulisan PET. Yang ini belum berhasil saya copy 100%. Tapi ini adalah simulasi pelajaran fisika, matematika, biologi, ada simulasinya. Pakai grafik. Coba diklik PET-nya. Oke, kita cari kontrol posko ini masuk ke pelajaran tadi yang rangkaian listrik. Bawahin lagi yang rangkaian listrik DC. Ini contoh aja ya. Ini banyak banget sih soalnya. Rangkaian ada di atas itu ya. Ada itu rangkaian AC, bukan rangkaian DC. Coba yang DC. Nah itu betul, klik. Contoh aja. Ini kita di sini lewat web semua ya, jadi kita si siswa tidak perlu nyiapin aplikasi, cukup pakai browser aja, bisa pakai handphonenya dia. Kalau ada yang punya iPad, dia bisa dipakai. Kalau yang agak kaya punya laptop, dia bisa dipakai juga. Oke? Ya udah jalan dulu nanti. Oh, nah. Kayak yang error yang. Oh ya ini ada. Nah, bentuknya kayak gini. Sekarang kita akan bikin rangkaian listrik. Sebelah kiri ada baterai kan? So baterai diambil. Ya, beres. Baterainya 2 deh biar terang di sini. Baterai 2 ya. Oke. Kita butuh saklar kan? So saklar ditarik digeret ada di bawah saklarnya. Ya. Kita butuh lampu. So lampu diambil. Beres. Sambungin baterai ke saklar. Ini kabelnya disambung. Saklar sambungin lagi ke lampu. Ini kabelnya disambungin lagi ke situ. Lampu sambungin lagi ke baterai. Ya, sip. Sambung. Supaya lampunya nyala, saklarnya harus diapain? Harus ditekan saklarnya. Ceklek nyala kan? Harus kan? Bukan boleh. Sudah pernah lihat baterai kebakar belum? Hah? Belum pernah lihat baterai kebakar? Kita bikin baterai kebakar ya? Oke. Salah, cabut, lampu kita cabut. Mati. Sekarang itu kabelnya disambung langsung tuh. Sambung, tapi saklar belum menyalain ya. Oke, jangan lupa kalau punya kayak gini baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, stop, klik. Nah, bakar. Ya,
Yang kebakar kabelnya bener. Soalnya kabelnya nggak kuat, panas, silakan. Bener. Ya bener ini mah lagi simulasi pak. Tapi jujur kita punya masalah karena belum ada modulnya. Jadi ini saya ini kasih tahu dulu ya. Saya ini teh nyolong bagian ini saya nyolong dari Colorado di Amerika saya colong enggak. Cuma kita punya PR kita harus bikin modul supaya guru-guru nanti bisa ngajarnya bagus gitu. Tapi paling enggak mudah-mudahan kita sudah punya seperti ini. Jadi anak-anak bisa belajar nggak perlu beli alat banyak kita bisa lewat browsernya aja bisa merasakan. Ini banyak dalamnya ada elektronika, ada kimia, fisika, matematik, ada bentuknya semua kayak gini. Beres ya? Oke. Tutup, udah, beres, sip. Nah, buat bapak ibu semua, kalau tertarik buat bikin ya. Ini jujur, ini sudah masuk ke berapa ya? Paling nggak 4 paper sih. Iseng, jadi saya lagi iseng kemarin ya. Iseng soalnya saya sempat ngajar di Lampung, udah gitu guru ini banyak guru-guru juga, kemudian guru-gurunya pusing, nggak ada internet, gimana? Ya udah ya saya bikin. Akibatnya bikinnya kayak gitu, awalnya lebih parah dari ini, lebih serem sampai hari ini kita berjuang. Dan semua ini ditulis dalam bentuk buku. Sok masuk ke Andi. Nah, kalau plus ini bukunya ada di andipublisher.com. Saya kasih lihat bukunya. Punten. Mana bukunya? Cuma saya jual satu aja. Jadi ini bukunya saya hibah. Tadinya saya mau bikin buat door prize. Tadinya, tapi udah gitu panitia bilang saya, Bu Vita bilang, wah ini buat kampus aja ya udah. Bukan. Ini bukunya tentang cara bikin ya, bukan cara make. Ini cara bikin kalau mau pengen bikin. Bukunya ada di offset itu. Jadi bukunya ada, bisa dicobain kalau bikin. Cuman bapak ibu nggak usah bikin. Habisnya atau habisnya saya ini saya langsung kasih ke Bu Vita ya. Ya, serah terima langsung. Ya. Dan di foto Bu senyum Bu. Bu. Ya siap. Nah, habisnya saya kasih juga habisnya ditabung aja. Siap. Oke. Udah pernah lihat hadis sudah pakai? Ini hadisnya saya kasih Bu Vita, tapi yang saya kasih Bu Vita teh dalamnya. Ini hadisnya kayak gini, ntar dimasukin ke komputer, langsung nyala. Jadi ini saya akan kasih Bu Vita, terus gimana caranya? Nah, atau saya semuanya dulu bentar ya. Ini buat ini dulu lah Bu, senyum dulu senyum. Susah ya sama orang tua katanya ya. Oke, jadi nanti hadisnya mudah-mudahan teman-teman di Bukti nanti bisa ngoprek segala macam, bisa dikopi ke bapak ibu supaya di sekolahnya nanti bisa punya perusahaan kita, bisa jalan. Silakan nanti saling tolong menolong lah. Kalau ada apa-apa saya bisa dihubungin pakai email. Sok masuk ke terminal. Oh iya, ini dipakai komputer saya. Udah bisa tahu nggak ini sistem operasinya apa? Hah? Windows bener. Jadi saya nggak pakai Windows ya. Ini pakai Windows. Cara nge-zoom terminal gimana ya? Tapi nggak perlu tahu lah itu apa yang penting alat. Gitu ya. Apa? Cara zoom biar gede tulisannya. Digedein bisa gedein kan? Digedein aja huruf ini digedein. Itu yang apa? Biar maksimal sebelah kanan. Bukan. Kanan ya, jadi kayak gitu. Oke. Sekarang diklik lagi pada garis-garis tiga yang kanan.
komunikasi ke saya boleh emailnya onno indo.net.id, enter, spasi lagi onno@itts.ac.id, enter lagi. Saya komunikasi tidak pakai TikTok, tidak pakai IG, saya pakainya Twitter. Twitternya @onno w Purwo, enter. Nah sekarang saya enter Twitter ya, betul. Satu lagi, nah ini semuanya free ya. Satu lagi, kalau pengen belajar, tadi kalau dari Upi kan Upi juga punya nama tadi Twitter, wajar ID. Jadi Upi punya wajar ID supaya kita bisa belajar. Kampus kita juga ada, tapi kalau kita kebanyakan juga ilmu, kebanyakan isinya ilmu komputer ya, teknologi informasi aja. Karena kampus kita institut teknologi, jadi kita tidak ada manajemen ekonomi, belum ada. Kampusnya baru 3 tahun. Bisa diakses di opencourse.itts.ac.id, free. Jadi ini siswa-siswa SMA, SMK, SMP juga kalau mau silakan ambil kuliah di sini free. Kalau bisa dapat nilai 90, dapat sertifikat free. Gitu ya. Jadi kuliahnya free, sertifikatnya free. Kalau ada kampus yang mau menerima jadi kredit, silakan aja. Bayarnya pakai doa, habis sholat, dan itu aja. Kalau jadi mahasiswa di kampus ITTS ini bisa ditransfer jadi kredit. Jadi sama persis sama Upi tadi ya. Jadi kalau siswanya sudah menjalin, tapi ini buat SMA kali ya. Kalau siswa SMA sudah menjalankan dan dapat nilai bagus, dapat sebagai mahasiswanya kita bisa ditransfer jadi kredit. Jadi bisa lebih cepat kuliahnya. Gitu ya. Waktu kita bisa 20 menit. 20 menit lagi buat tanya jawab ya. 20 menit, nanti setelah itu 15 menit boleh tanya jawab lagi. Oh, langsung aja tanya jawab aja. Biar seru. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dia langsung di rumah. Ya, siap. Nama saya kepala sekolah di SMP Pasawahannya, Kecamatan Pasawahan. Yang akan saya tanyakan, kalau materi ini bersifat offline, artinya berarti tidak berkembang menurut hal-hal yang baru. Itu yang akan saya. Betul. Bukannya tidak berkembang, maksudnya pas materinya adalah yang dikopikan yang terakhir waktu dia nanti. Kalau kita pengen update caranya gimana? Oke lagi. Tapi kalau asumsi, kalau bapak tuh sekolahnya SD, SMP semua SD. Ini asumsinya ono, salah tadi ya. Kemudian kalau SD, SMP, SMA mungkin materi-materinya matematik mungkin hampir sama, biologi mungkin akan berubah tuh bahasanya apa ya? Menteri kayak gitu berubah gitu. Nah, jadi kalau tapi kan itu kan 5 tahun sekali ya, jadi tiap 5 tahun kita harus jadi habis itu sebenarnya. Tapi benar kok, jadi ini kita nggak perlu berubah. Yang pengen banget berubah sebenarnya bukan di materi kalau saya. Ya saya pengen banget berubah adalah di bab soal, supaya kita saling sharing soal. Nanti kita update soal-soalnya supaya kita bisa lebih variasi lah. Mungkin saya kasih lihat aja ya bagaimana yang dapat pos itu ya. Buka tab baru, browser,
situ ada, ini nggak mau, ini bukan kuliah, bukan ini ada kuliah, misalnya saya kasih lihat ya. Ini ada kuliah cyber security. Oke, cyber security itu buat satpam lah kira-kira. Cyber security ada, cyber security. Klik. Saya pengen kasih lihat bang soalnya sih sebenarnya. Caranya di more itu ada question bank. Klik question bank. Oke, naik ke atas saja. Itu ada question kiri bawah kiri yang kedua itu ada kategori. Oke. Nah, control plus lagi itu ada tulisan, ada data security, ada 117 soal, open SSL 300 sekian, itu 57 total. Satu mata kuliah soalnya ada 4.000. Jadi kuliah saya langsung satu mata kuliah soalnya 4.000. Udah gitu setiap mahasiswa yang ambil boleh ujian kapan aja, di mana aja, tidak usah pakai browser khusus. Boleh copy paste ke Google kalau bisa dapat jawabannya. Boleh nanya teman, nggak masalah. Kita lihat jumlah mahasiswanya berapa ya. Ini boleh nyontek loh, boleh nyontek. Ini biasanya orang marah sama saya. Klik partisipan diklik. Oke, ke bawah dikit, pelan-pelan. Ini lagi loading. Oh belum. Kita nanti bisa lihat jumlah yang ikut ada berapa. Masih belum ya? Iya, belum kelihatan. Ada berapa yang ikut ya? Gede, lagi. Kelihatan nggak tuh? Nah, kelihatan ya? Berapa? 25.000 ya. Oke. Dan kalau dapat nilai 90, dapat sertifikat gratis. Oke, sekarang kita lihat ya. Bisa ketebak nggak? Berapa yang bisa dapat nilai 90? 100. Oke, ada lagi yang lain? Tebakan yang lain? Ada yang lebih jahat dari 100? 500. Baik, 5. Kita lihat ya. Ini saya boleh nyontek loh nanti. Ini boleh nyontek. Boleh duduk sebelahan. Browsernya tidak dikunci. Boleh copy paste ke Google. Boleh nanya Google. Boleh nanya teman sebelah. Boleh dicek berkali-kali. Diambil nilai paling tinggi. Oke. Jadi udah baik bisa lah. Oke. Sekarang kita masukin ke ada tulisan yang itu yang kedua ada tulisan course. Klik course. Yang kedua ya course klik ya course. Oke. Ke paling bawah. Kalau bawah naik ke atas sedikit. Itu ada sertifikat. Naik ke atas stop. Sertifikat bagi mereka yang nilainya di atas 90 ya. Tadi tebakannya 100 ya, 500 ya. Seberapa? Dua orang. Keren. 5 keren. Kita klik berapa yang bisa dapat nilai segitu. Klik itu ada course itu ya. Klik itu. Betul. Sertifikat itu diklik. Ya, sip. Oke. Ke bawah dikit yang bisa dapat cuma 38 orang. Itu teh dari 25.000 orang. Boleh ngerjain ini semua materi terbuka. Boleh ngerjain apa aja, di mana aja. Boleh nyontek. Dan akibatnya fatal ternyata. Akibatnya fatal. Saya kebetulan sebenarnya yang kerjaan yang ini saya bisa serius. Ini yang saya ajarin ke Bapak Ibu ini orang bisa aja. Yang orang yang beneran ya. Ono ngajarin cyber security di Cilangkap, ngajarin cyber security di Badan Siber yang susah-susah kayak gitu. Ini yang orang beneran kayak gitu. Oke.
cuma 2. Sering dengar data kita bocor? Sering dengar website kita dihack? Nah itu akibatnya data ini nggak ada orang. Jadi kita sendiri punya masalah besar karena orang yang ngerti bagaimana amanin internet, bagaimana supaya pertahanan internet kuat, kurang sekali, akibatnya kita hancur-hancuran. Dan ini semua karena saya ngadepin seperti itu, saya lokasi semuanya dilatih supaya kita jadi pintar, ternyata susah juga. Ya, kita tolong Bapak Ibu yang ada di SD, SMP, SMA, mudah-mudahan bisa pintarin siswa-siswanya. Soalnya kalau siswanya nggak pintar, ya pasti jadi nggak pintar juga ya. Pusing saya. Gitu. Kalau dari SD sudah pintar, SD udah biasa tadi bikin rangkaian elektronika, membakar baterai, nanti nggak bisa juga terjadi. Terus ya, sip. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Pak? Sorry saya jadi. Ada lagi? Aman? Ya, siap. Wah, Bu Firika langsung turun tangan. Ini keren. Nanti tinggal ngopi aja ya, nanti suruh Bu Firika. Iya. Oh, luar biasa. Open source. Itu ada kriteria tertentu seperti lulusan apa, usia berapa, atau apakah bisa. Oh, kriteria cuma 1 Pak. 2 ya kriteria. 1 dunia. 2 jangan lupa habis sholat doain yang dulu. Beres ya? Udah, cuma 2 itu aja. Nah, pertanyaannya apakah tadi yang kita coba pakai bisa jadi learning management system? Ini kalau ini kan learning management system ini open source ini. Yang tadi software sama ini sama persis. Jadi gini, software namanya Moodle. Stop, masuk juga tab baru lagi, tab baru kan? Stop cari Moodle, MOODLE. Ya, klik. Software ini diambil dari sisi gratis, oke? Jadi yang baik yang open source CTS ACD maupun tadi yang bakal disebarin ke Bapak Ibu, software ini saya kalian sebagai manajemen sistem. Jadi bukan bisa dikembangin, memang kita pakainya sebagai manajemen sistem. Iya, kita benar-benar sudah free. Beres ya? Siapa? Oke, mantap kan? Ada pertanyaan lagi tidak? Ya. Free. Dia cuma doain aja. Jangan kali doain. Yang ini cuma doa. Siapa? Siap. Sholat. Siap. Itu doanya dari Makassar gitu. Sampai mati. Mahal betul ya. Ada lagi pertanyaan? Udah dikirim. Oh, Pak, mantap ini mah. Si Bapak mah semangat deh. Berat ini saja. Kalau masalah itu tadi hadis, itu hadis bisa hadis eksternal kan? Sarannya jangan hadis eksternal. Soalnya kalau hadis eksternal kan nggak kuat kalau dipakai di server. Ini kan jadi server ya Pak. Nanti banyak siswa yang bakal akses ke buku apa segala macam. Kalau pakai eksternal umumnya kayak ini. Kalau saya cenderung hadis yang biasa, butuhnya 500 giga. 500 giga. Harga berapa kita bisa Pak? Itu yang mau ditanyakan. Nah, soal dulu. Ada. Yang mana? Wah, bisa. Oh, ada. Saudara. Ada. ICTI ICTI. Sejuta saya.
Udah ada poin-poinnya belum? Lebih awal juga nggak Poin-poinnya masalah. ada. Nanti di ujungnya di infonya ini. Oke. 60.000. Oke. Kita lihat ya. Apa? Masuk mana aja kita deh. Buka apa aja. Oke. Coba masuk buka apa. Kita langsung saja. 503. 70.000-nya, so kita lihat, coba. Udah masuk buka apa bisa? Nah, ini mana sih screen-nya? Hah? Screen-nya. Saya bisa. Udah, screen-nya bentar. Kenapa? Screen-nya, nah itu. Hah? Udah. Oh, belum. Tulis 500 GB. 500 GB. Enter. Oke. Di software ke yang paling murah. Nanti search paling murah ya. Mulai. Dan lama di urutannya diganti dengan relevansi. Urutan diganti jadi termurah. So, jangan beli yang ini, jangan beli yang 20.000 itu harus susah. Di kalau terus di lagi. Turun lagi ke bawah. Mulai bagus yang mulai 70.000 ke atas. Jujur, aduh ini jadi bukan rahasia. Sebetulnya bukan kita ya. Ini saya bukan rahasia ya. Sebetulnya Bu ya. Itu nanti saya kasih ke buku kita adanya 70.000. Ya, dan saya ikhlas sebenarnya berapa. Jadi itu 70.000. Jadi yang agak beribu tadi 60.000. Yang lain yang 1,5 juta mah, mending duitnya aja kasih saya. Jadi harganya segitu. Kalau misalnya UPI kesulitan, soalnya ini UPI kalau UPI bakal butuh sekitar waktu 5 jam berangkat. Saya kebetulan ada alatnya di rumah buat kopi, jadi butuh waktu 1 jam buat kopi. Tapi kalau kopinya nggak apa-apa ya udah 5 jam aja ya. Jadi bisa silahkan kirim kopi, nanti harus punten apa kalau kopi pakai perintah D2G ya, yang penting dia soalnya gitu ya, jadi harusnya kayak gitu. Dan lagi beres ya Pak? Tadi beres? Harga sudah jadi, nggak tahu kalau tanya kalau ke saya langsung. Kalau lewat kopi beda, kalau ke saya langsung harga bedanya gini. Biasanya sekolah-sekolah kirim hadis ke saya. Atau dia beli di Bukalapak atau beli di Topet segala macam, kirim hadisnya ke saya. Udah itu paling transfer ongkos kirim ke situ. Ongkir sabar biasanya dari Jakarta ke Purwakarta misalnya. Dari Jakarta ya. Biasanya paling 20.000 kan. 20.000 ya. Kira-kira kayak gitu. Dan sisanya mah gini bayarnya. Pakai doa. Bisa ya. Saya lupa ya. Oke. Ada lagi pertanyaan. Tapi kalau bisa sih kopinya jangan ke saya semua nih. Ke sini atau sebagian dari saya. Oh biar ada yang doain juga. Ada yang Bu Vika pengen didoain soalnya. Parah loh. Ada pertanyaan lagi? Aman? Nggak ada pertanyaan serius. Oke. Waktu seberapa menit? 5 menit lagi. Oke. Kalau 5 menit yang terakhir kira-kira gini. Ini yang baru saya kasih lihat adalah perusahaan kita buat sekolah. Cuman kalau Bapak Ibu pengen ngopi perusahaan saya semua, silakan juga. Ini kan cuma 503. Jadi perusahaan terbatas, saya fokusnya buat sekolah. Cuman kalau kirim hadis ke rumah saya, di rumah saya ada buku-buku misalnya ekonomi, bisnis, apalagi ada karena saya ngajar tentang apa cyber security segala macam, ada buku-buku dari militer segala macam ada sih. Ada psikologi juga ada,
itu totalnya sekitar 4 tera kalau yang di rumah saya. Jadi ini nggak semua saya kasih sih, soalnya harusnya nggak cukup gitu. Dan ini tolong kalau ketemu sama sekolah-sekolah lain, silakan dikasih tahu di komika. Jangan cuma buat sendiri lah, di rumah kasih saja supaya bangsa ini jadi pintar. Harapan saya cuma satu, pertama terima kasih pada UPI Purwakarta yang sudah inisiasi seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita dan teman-teman di Purwakarta bisa bantu sekolah-sekolah di sini semua, dibantu dari dinas pendidikan ya Pak ya. Punten. Nah kalau ini bisa terjadi, harapan saya Purwakarta bisa jadi contoh buat yang lain. Karena dinas pendidikan Jawa Barat sekarang baliknya lebih ke arah karakter provinsi ya. Dia bantunya ke SMA SMK, dia nggak bisa tembus ke SD SMP. Jadi mudah-mudahan kalau yang ini SD SMP, TK segala macam jadi bisa dibantuin. Oke. Dan saya udah nonton kemana-mana. Baru pertama kali ini saya berinteraksi dengan SD SMP. Jadi mudah-mudahan bisa jadi contoh buat kota-kota yang lain di Indonesia. Bagaimana caranya supaya anak SD kita pintar. Kalau anak SD kita pintar kan pasti bangsanya jadi lebih pintar lagi kan. Gitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teh bantuan bapak. Saya komen. Diskusi di awalnya. Saya tadinya ingin menyimpulkan beberapa hal gitu kan jawabannya. Tapi sudah langsung gitu sama orangnya. Kayaknya nanti langsung sama orangnya gitu. Pembahasan pertama silakan kopi saja. Ininya modelnya gitu kan. Nanti urusan hadis dan lain-lainnya bisa langsung menghubungi Prof. Benar tadi juga saya di momennya Prof gitu kan. Prof ini kalau kita mau implementasi terus mau bikin gimana gitu kan. Tetapi ternyata sudah dijawab juga sama Prof, kita harus menyiapkan penerusnya gitu. Jadi lihat kepada guru-guru sebagai pendidik dan kita semuanya dari sini membantu gitu untuk mengisi seperti soal gitu ya di platform yang tadi dikembangkan bersama. Sangat menarik, Prof. Saya rasa sekian, terima kasih banyak atas ilmunya dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman pendidikan kita, Profesor Insinyur Ono Widodo Purwo, Magister Engineering PhD, yang telah menyampaikan kemarin dengan sangat luar biasa. Prof, terima kasih. Dan